Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhi niyah wa kulli niyati salihah. Allahumma barik man hadara ta'allama wa 'allama fi hadzal masjid nurul iman. Ya Allah, jadikan siapapun yang hadir pada kesempatan ini tanpa terkecuali Engkau cucurkan di tengah-tengah mereka, ahli keluarga mereka, fi sihhati wal afiyah wassalamah wal barakah fi dini wa dunya wal akhirah bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi walhamdulillah haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ad-du'a Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang tentunya Al-Fakir muliakan karena Allah, dalam hal ini segenap seluruh anggota kepengurusan DKM Masjid Nurul Iman, siapapun yang terlibat di dalamnya, bil khusus Ketua Masjid Nurul Iman, para asatid, para orang tua, para kesepuhan, para haji, para ibu hajah, bil khusus Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di tempat yang paling terbaik, dalam keadaan baik, di waktu yang paling terbaik, Pak, insyaallah bersama orang-orang baik. Pada puncaknya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kelak nanti gosalanas hiruk pikuk yang amat sangat menakutkan, amat sangat menegangkan disebut yaumil mahsyar, kita mendapatkan syafaatul uzma dari makhluk yang paling terbaik, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 30 menit ke depan kita akan membahas al-ihwal daripada kematian. Tetapi konsennya saya ambil dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Syekh Abu Lais As-Samarkandi rahimallahu taala, konsen pada pembahasan proses pencabutan ruh orang yang beriman. Woi. Iya. Pagi ini kita akan membahas prosesi pencabutan ruh orang yang beriman. Sebelum itu Bapak Ibu, tadi abang saya Pak Haji Hadi berbisik bahwasanya ini kajian konsen daripada guru kita, pembimbing ruhani kita, yakni Abuya Rusfi. Beliau ada suatu halangan yang tak memungkinkan untuk hadir pada kesempatan ini. Pun demikian kita doakan beliau beserta keluarga besar senantiasa diberikan kesehatan wal afiyah, amin.
panjang umur, ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Jadi Bapak Ibu, kata Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, kalau ibu mendengar Nabi bersabda, maka itu betul datangnya dari Nabi. Kalau sahabat yang mengatakan keluar dari lisan sahabat, disebut asar. Kebetulan yang berbicara ini adalah Umar bin Khattab. Siapa namanya, Bu? Iya, rumahnya di mana? Begitu. Ibu jangan nyebut di Antasari, jangan. Gitu. Bapak Ibu, kata Umar bin Khattab, al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Kata beliau, Bapak Ibu, kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Apa Pak? Tiba-tiba, kata orang Malaysia. Wal qabru sundukul amal, dan kubur itu adalah tempatnya amal. Maka Pak Umar bin Khattab ini sejarahnya dijelaskan dalam beberapa kitab tarikh. Itu Pak Umar bin Khattab itu andai kata berdiri di depan pintu Masjid Nurul Iman. Kata ulama nih Pak dalam sejarahnya, kalau Umar bin Khattab berdiri itu jarak 10 hingga 20 mil, itu setan melihat dari jauh, setan enggak berani lewat di depan Umar bin Khattab. Itu siapa Pak yang berdiri? Umar bin Khattab. Saking gagahnya, Al-Faruq, pembeda antara hak dan batil. Kalau andai kata yang berdiri kita Pak di depan nih, apa kata setan Pak? CS gua ini mah ya. Ini mah kalau kita yang berdiri. Artinya apa Bapak Ibu? Umar bin Khattab ini adalah mempunyai amaliyah yang betul, benar-benar takut kepada Allah, hingga setan pun segan takut kepada Umar bin Khattab. Kembali ke benang merah Bapak Ibu, berbicara tentang kematian, ada juga Pak yang mengatakan ulama tu al-mautu babun, kematian itu laksana sebuah pintu. Siapapun orangnya, terlepas dari strata sosial yang ia miliki, pasti akan memasuki pintu tersebut, namanya kematian. Apakah Bapak Ibu siap mati? Siap enggak Bu? Yang benar. Pengen ngomong siap, takut habis sholat subuh gitu ya. Bapak Ibu, kata Ki Mu'alib di dalam kitab Sarah Bidayatil Hidayah, nama kitabnya Marokil Ubudiyah, karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Ada 4 cara ketika menghadapi orang sakaratul maut. Saya ulang nih Bapak Ibu. Ibu, abah kebetulan nanti dilihat orang ibadah, rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin ngedawami puasa, ngejikir dan lain sebagainya. Pada satu kasus ada orang yang Bu, ruhnya pengen dicabut, tapi susah dia. Namanya lagi apa tuh Bu? Lagi apa Pak? Sakaratul ngap-ngapan. Lagi apa Bu? Sakaratul maut. Ketika orang tersebut minta pertolongan, ustadz di kampungnya lagi nggak ada, ditelepon, Kang Haji bisa minta tolong, emak saya sakarat maut. Kata Kang Haji, waduh teh maaf, wong saya lagi weekend Bu, ustadznya lagi jalan-jalan, nggak bisa tuh. Berarti Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, nanti pulang praktekkan kalau ada yang minta tolong kepada kita perihal orang yang sedang sakaratul
maut. Ada berapa, Bu? 4. Perspektif Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kenapa Bapak Ibu melakukan 4 hal ini? Kata beliau, agar memudahkan ruh tersebut keluar dari jasad. Kenapa Ibu orang sakaratul maut cepat-cepat biar meninggal? Huwa ka qadri salasi mi'ati dorbatin bisayf. Nauzubillah. Bapak Ibu, rasanya sakaratul maut itu ibarat ibu ditebas dengan 300 tebasan pedang. Sakit apa enggak, Bu? Kata siapa? Kata saya. Berarti udah ngalamin, Ibu, ya. Begitu. Sakit, Ibu. Nah, maka sebelum saya bahas, Ibu, Bapak harus mengetahui asal usulnya. 1. Saya tanya kepada Bapak Ibu, khusus Ibu. Bu, api asal hukumnya panas apa enggak? Pak, asal mula hukum api panas apa dingin? Panas, ya. Secara logika orang kecil, dewasa sampai sudah tua, kalau mengatakan api, ya pasti api itu hukumnya panas. Tetapi ini tak berlaku bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim ditangkap oleh Raja Namrud, dihadapkan, dimasukkan ke dalam kobaran api. Dalam kitab Qisasul Anbiya, kobaran apinya tingginya kurang lebih 40 meter. Ini berapa meter, Pak Hadi? Pokoknya tinggi aja lah, ya. Kobaran api Ibrahim berapa meter, Bu? Kira-kira ini panas nggak, Pak? Banget apa aja, Pak? Panas bener. Ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, qulna ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim masuk dalam kobaran api, yang menciptakan api siapa, Bu? Allah. Wahai api, jadilah dingin. Tuh, Bu, apinya jadi apa, Bu? Yang mau siapa? Yang nyiptain? Sejarah mengatakan ketika kobaran 40 meter api selesai, Nabi Ibrahim tidak merasakan panas dan tidak pula satu helai bajunya terkocak, apa, Bu, namanya, Bu? Terkobar oleh kobaran api itu. Masya. Yang mau siapa, Bu? Yang mau Allah. Padahal api hukumnya apa, Bu? Panas. Atasin Allah bardan. Tafsir mengatakan, Bapak Ibu, bukan dingin, sejuk. Kalau dingin mah Ibu kok metuni jadi es. Ibu nih masuk ke freezer setengah jam, keluar jadi apa, Bu? Jadi es batu, ya. Gitu. Kobaran api itu bukan dingin, sejuk. Panas enggak, dingin enggak. Kayak begini nih, namanya sejuk. Itu yang pertama. Kedua, Nabi Yusuf, Bapak Ibu, turun, Ibu, dari balkon tangga. Ada teh beda, teh tuti, teh marpuah, markonah. Lagi namanya sosialita. Ngiris apa, Bu? Tuh, ngiris. Kalau orang sini mah apa mani wong jaseng, aja ngiris apel kebagusan, timun. Ngiris timun. Ketika turun Nabi Yusuf alaihissalam, tak terasa hukum pisau apa, Pak? Tajam, bisa merusak apapun yang sekiranya berkaitan menempel dengan pisau. Tapi ketika Nabi Yusuf turun, tuh, apa yang kiris, Bu? Tangan apa timun? Apakah perempuan terasa? Tidak, karena datang seorang tampan rupawan yang tadinya hukum tuh sakit, hilang sakit. Kenapa, Bu?
turun Nabi Yusuf. Itu merasakan nikmat. Kembali ke benang merah Bapak Ibu, walaupun sakaratul maut sakit Bapak Ibu, tetapi kalau Allah mengizinkan, jangankan para nabi, kalaupun orang yang pada saat ini ngaji nanti sakarat, diizinkan Allah Ta'ala yang tadinya sakit bisa menjadi tidak sakit. Amin ya Rabbal. Lantaran sakaratul maut hukum asalnya sakit, tetapi Pak insya Allah bisa enggak sakit kalau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Satu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjumpai, saya praktek Bapak, tapi jangan diaminin ya Pak ya, awas nanti diaminin. Ibu praktekin nanti nih, pulang dari sini, siapapun yang lagi sekarat, tapi Bapak harus mengidentifikasi dulu. Lihat, cek ujung jari jemarinya, Bapak Ibu pegang. Kalau dingin, matanya ngebelalak, berarti lagi apa tuh Bu? Sakaratul maut itu. Jangan ti temen Ibu lagi nggak ngapa-ngapain, Bapak lagi ngopi, diginin, jangan ya, nggak boleh. Satu, kata Syekh Nawawi, kudu ngadep kiblat. Apa Bu? Jadi Bapak Ibu, peran Ibu penting banget Bapak. Kalau ada orang yang jemaah di sini, orang DKM diminta tolong untuk orang maaf-maaf yang sedang sakaratul. Poin pertama kata Syekh Nawawi, Bapak Ibu cepat-cepat ngadepin kiblat. Kiblatnya ada dua kata Syekh Nawawi. Satu, tuh, jangan diaminin Pak ya, awas nih. Bu, begini nih Bu. Pertama ngadep kiblat tuh. Tuh, begitu tuh. Pertama ngadep gimana Pak? Ke sini tuh. Wih, enak juga tidur ya. Tuh begini tuh. Yang pertama. Yang kedua, Pak Haji Hadi, baringkan wajah dan perutnya menghadap kiblat tuh begini. Ini orang yang sedang sakaratul maut, miringkan wajah dan perutnya menghadap kiblat. Itu kata Syekh Nawawi, cara pertama menghadapi orang sakaratul maut, ngadep apa Bu? Kiblat. Tetapi kata beliau, ini Bapak Ibu konsennya kalau sekiranya masih bisa dimungkinkan dia ngadep kiblat. Kalau nggak bisa jangan dipaksa, nggak boleh. Misal teman Ibu dulunya rajin senam, Bu, gendut sih enggak, cuman lebar badannya, gede itu, diangkat gak susah. Jangan, udah biarin aja. Ini mah kalau bisa dikondisikan, satu ngadep kiblat. Ngadepnya bagaimana Bu? Pertama lurus, kedua jangan udah mati Pak Hadi, sibuk. Gimana nih ngadep mana? Ngadep orang-orangnya udah mati, mati apa meninggal Bu? Meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Beda ya. Iya, itu mah bahasa aja ya. Aslinya mati. Jadi Ibu, Bapak, yang pertama ngadep kiblat. Jangan sampai enggak nih Pak, tolong dipraktekkan, karena si calon jenazah sedang merasakan goncang yang amat sangat menakutkan, yakni sakaratul maut. Sepakat Bapak Ibu? Yang pertama ngadep kiblat. Gitu. Yang kedua kata Syekh Nawawi, bacakan talqin. Talqin ini bukan hal baru Bapak Ibu. Kata Nabi dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Taimiyah, lakinu mautakum la ilaha. Bacain talqin. Perspektif ulama, bacain sebelah kanan apa kiri Bu? Kanan.
Bacanya nggak boleh keras-keras Pak, nggak boleh. Mentang-mentang temannya, lur baca lur, la ilaha illallah, nggak boleh. Bacanya pelan. Dan baca talqin Bapak Ibu ingat, bukan si calon jenazah agar mengikuti kita. Sing penting suara ibu masuk terdengar ke telinga. Jangan dipaksa Pak. Nanti ada DKM jemaah di sini. Kalau nanti semua merasakan kematian, susah nyebutnya. Jangan dipaksa. Wih, guati amat. Ngikut sih yang bener nggak boleh ya. Pelan-pelan. La ilaha. Kalau Bapak Ibu nggak bisa, sebut Allah, Allah, Allah. Jangan ditinggal. Nggak boleh, nggak boleh. Emaknya pengen mati, keluarganya di depan, sibuk ngobrol. Anaknya sibuk juga ngobrol. Lah emaknya nggak mengapan. Anaknya di mana Bu? Ngobrol di depan. Datang Ustadz Hadi sama DKM Masjid. Pak Ustadz, tolong mak saya lagi ngap-ngapan. Wong edan. Ini namanya anak apa Bu? Iya, hati-hati. Kudu didampingin, lebih-lebih lagi sakaratul maut. Jadi yang kedua apa Bapak Ibu? Bacakan talqin. Yang ketiga, bacain surah Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan oleh kalian Yasin kepada orang yang lagi sakaratul. Maka Bapak Ibu talqin sama Yasin ini dua. Kata Imam Qurtubi dalam kitabnya Tazkiratul Maut, baca talqin, baca Yasin diperuntukkan dua. Satu sedang sakaratul maut, kedua lebih-lebih sudah meninggal. Kudu dibacain ya Yasin. Kalau ibu misal menghadapi nggak bisa, nggak mati, baca Yasin. Ar-Ra'du Pak, baca Bapak Ar-Ra'du. Nggak bisa Bapak ambil baskom, isinya air hangat Ibu. Al-Ikhlas 11, ayat kursi 3 kali, Fatihah 7 kali. Ambil apa namanya Bu? Kompres tuh. Bacain, taruh di mana Bu? Di sini. Kalaupun susah, Bapak beli kalidrus, siwak. Apa Bu? Siwakin tuh. Jangan sikat gigi Pepsodent ya. Siwak, ngambil berkahnya tuh. Gitu. Biar apa Bu? Biar cepet apa Bu? Cepet mati kata Bu. Ya, maksudnya bukan biar nyumpen dia mati, bukan ya. Biar cepet ruh keluar dari jasad agar tidak lama-lama merasakan sakit begitu. Ini mah kadang-kadang Abah, orang-orang kita mah kadang-kadang mistis. Ustadz, susah. Kenapa ge? Susuknya akeh, susuknya banyak katanya ya. Lah ustadznya polos dianya dari kampung. Lah emang tadinya belanja nggak kembalian. Bukan itu Ustadz. Wong dulunya bekas biduan, susuknya banyak, nggak ngaruh Bapak Ibu. Wong Haji Mukri meninggal ya Pak ya. Benar Pak benar? Iya kan? Iya Haji Mukri juga ketua Banten ninggal ya. Iya, maksudnya nggak ada Pak, nggak ada ceritanya malaikat begitu pengen nyabut. Wih, kayaknya pegangannya kencang nih, enggak begitu, enggak, malaikat mau bodoh amat, mau apa cabut macam cabut. Maka Bapak Ibu mesti kita hadirkan kepada orang yang lagi sekarat ngebaca talqin surah ya. Yang keempat Bapak Ibu, hadirkan Bapak Ibu prasangka baik. Ini misal mayit nih Pak, mayit. Dipegang tangannya kalau mahram, dipegang. Pak, sing sabar. Nanti sembuh ya. Udah banyak istighfar, ingat Allah.
dah ingat tuh, gituin, masukin prasangka baik, husnuzon kepada Allah. Jangan bapaknya datang, lur, kayaknya malu punya utang sama gua, kayaknya belum bayar lu tuh, lu gua tagih-tagih sampai mati lu belum bayar. Jangan pak, nggak boleh. Ini kalau diginin kira-kira cepat mati apa melek lagi pak? Melek lagi melotot. Lu ini keterlaluan amat kan itu begitu. Jadi bapak ibu, satu ngadep kiblat, kedua baca, ketiga baca, keempat hadirkan prasangka baik. Kalau empat ini dijalankan, Pak, insya Allah memudahkan orang tersebut, yakni daripada sakaratul maut. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, kembali ke benang merah. Ini prosesi dicabut ruhnya. Kalau tadi tata cara menghadapi orang sakaratul maut. Kata Nabi, innal mu'mina idah tadhur, bahwasanya orang yang beriman apabila mengalami sakaratul maut, atatsu al malaikatu bihararatin fiha miskun. Masya Allah. Ketika orang beriman bapak ibu lagi apa tadi pak? Sakaratul maut, maka datang satu malaikat bihariratin fiha miskun, membawa yakni kain sutra. Jadi bapak ibu sebelum dicabut malaikat bawa apa bapak ibu? Kain sutra. Yang mana kain sutra ditaburkan minyak-minyak kasturi yang wanginya luar biasa. Buat siapa ini bapak ibu? Mencabut ruhnya orang yang beriman. Ketika tadi malaikat bawa, malaikat siapa nih bu? Malaikat siapa? Bu, malaikat siapa? Israfil apa Ijrail? Kata siapa? Ayo, malaikat siapa bu? Israfil masih niup trompet ge. Ijrail. Tapi bapak ibu, perspektif ulama, Ijrail ini tidak mencabut nyawa, yang mana kalau bukan itu orang yang taat kepada Allah. Jadi Ijrail itu pak langsung datang kepada para nabi, para syuhada, para orang soleh, orang-orang kita nih, amin ya Rabbal. Bentuknya rupawan, enggak bentuk original. Jadi yang nyabut orang-orang yang maksiat mas apa? Asistennya Ijrail. Jadi ibu kembali lagi, malaikat bawa apa? Ketika dicabut ruhnya, watasilu ruhu kama tasilu sya'ratu minal ajin. Jadi bapak ibu, orang yang beriman mak dicabut nyawanya ibarat satu helai rambut yang ada di tumpukan adonan tepung. Apa ini bu namanya? Rambut. Ada di mana bu? Di tepung ngegeletak, dicabut sama ibu. Kira-kira mudah apa susah pak? Enteng apa berat? Kenapa bu? Iya, karena rambut cepat tuh. Mudah-mudahan kita begitu. Amin ya Rabbal. Gitu bapak ibu. Walaupun sakit, tetapi insya Allah sakitnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicabutnya pelan-pelan tuh. Ya Allah. Ketika dicabut, ngucap malaikat, ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masya Allah, ngucapnya sambil ngomong. Kira-kira siapa nih contohnya di sini? Pak Hadi. Contoh ini mah, contoh. Jangan diaminin pak ya, dicabut tuh. Duh, ya Allah, Pak Hadi pelan-pelan ya, jangan khawatir, jangan takut, pelan-pelan, nggak apa-apa, tenang. Nanti kembalinya apa bapak ibu? Raudatan min riyadil
jannah. Amin ya rabbal. Coba kalau orang yang nggak taat sama bapak ibu, malaikat, bagaimana nih dicabut nggak? Lah, senebeng ngedelengis betot baik bu, kata malaikat. Diapain bu? Betot aja katanya. Lah nggak di ngajin, enggak lah, nggak boleh. Terus cabut aja, cabut. Betot dari mana? Dari ujung mana? Atau dari pala? Makanya bu, kalau dibetot, maaf, orang sakatul maut dibetot nih ruhnya. Kira-kira apa dampaknya pak? Satu, matanya air melotot. Kedua, kakinya cengklang tuh begini. Ketiga, melet. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati tuh bu ya. Jangan ngomongin orang ibu ya, nggak boleh. Hati-hati ya bu ya. Udah ngaji nggak boleh ngegibah gitu. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Ya Allah Rabbi. Mudah-mudahan kita selamat pak ya. Amin ya rabbal. Kenapa bapak ibu ruh orang beriman dicabutnya gampang? Ditegaskan oleh Nabi, innal mu'mina idha tadaraja'ahul basyiru minallahi ta'ala bima yarji'u ilaihi min khair. Ketika bapak dicabut, itu ditampakkan oleh malaikat. Ini wahai bu bapak, pahala salat berjamaah. Nih bapak pahala melek-melek subuh sebelum azan, salat witir, salat tahajud. Duh bapak ini pahala sedekah. Duh ibu ini pahala bikinin kopi tanpa gula buat suaminya. Duh masya Allah, tuh pahala tuh dibuka tuh. Bima yarji'u ilaihi mil khair. Belum dicabut ibunya senang. Kayak manuk lakbet, bapak punya nih manuk lakbet apa? Kutilang pak. Kutilang nih. Dibuka tutup, buka tutup. Kira-kira senang nggak burung ini pak? Pengen apa? Ruh tuh begitu. Pengen cepet-cepet keluar. Kenapa? Karena sudah ditampakkan tempatnya adalah taman di antara taman surga. Tuh masya Allah. Amin ya rabbal. Tuh. Walaupun ibu sedekah, nggak apa-apa bu. Ustadz, saya mau sedekahnya rutin setiap Jumat sambil nangis di sejadah. Berapa bu? Ya saya nggak bisa nyebutin Ustadz, takut ria. Ya berapa? 2.000. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Walaupun 2.000. Cuman mintanya tolong jangan banyak-banyak. Kalau sedekahnya berapa? 2.000. Wong 2.000 ke Jumatan. Mintanya khusyuk ya Allah. Berikan saya surga Firdaus ya Allah. Masuk sama Nabi Yusuf ya Allah, sama Nabi Sulaiman. Kata malaikat, lah doanya kencang amat. Nyumbangnya berapa? 2.000. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Cuman jangan panjang-panjang begitu. Karena nyumbangnya berapa? 2.000. Iya. Jangan panjang-panjang. Allah yang ngerti begitu. Amin ya rabbal. Tuh bapak ibu dicabut ruh kita tuh. Maka kita berharap mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal. Nah ketika bapak ruhnya udah dicabut, keluar ruhnya pak. Kemudian kata malaikat, wa idza akhrajat ruhahu wa du'at ala dzalikal mix. Tadi Pak Hadi ruhnya dicabut. Tadi malaikat bawa apa bu? Kain sutra. Ruh tadi Pak Hadi dicabut, dimasukkan ke dalam kain sutra. Masuk, dilipat sama malaikat, diterbangkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ke surga aliyin. Ketika menghadap Allah, setiap ingin berjumpa kepada Allah melalui pintu-pintu malaikat. Kata malaikat, Lur, wanginya apa ini? Wih, ruhnya ibu-ibu yang lagi ngaji kemarin subuh tak cabut tuh. Alhamdulillah. Yang jilbab apa mau kenanya? Kayaknya mah yang warna apa ya? Pokoknya mah yang rame aja warnanya begitu. Begitu. Dicabut, nanti ruhnya jadi wangi. Amin ya rabbal. Tuh maka ibu-ibu baik-baiklah kita ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Ketika bapak ibu ruh udah dicabut di surga iliyin dihadapkan Allah, dikembalikan lagi ruh kemana bu? Ke alam kubur. Dan di alam kubur Pak Haji Hadi,
fatursalu lahu malaikatul azab. Ya Allah, summum bukmun umyun ma'ahum maqami'un min hadid. Itu Allah hadirkan malaikat penyiksa. Malaikat apa, Bu? Kalau dikubur malaikat tukang nanya apa, Bapak Ibu? Mungkar. Ini mah nanya, bukan nyiksa. Tapi ada malaikat penyiksa, namanya malaikat Jabaniyah. Allah desain 3 dalam tubuhnya. 1, summum. Apa nih, Bu? Nggak bisa ngedenger. Bukmun, nggak bisa ngomong. Umyun, nggak bisa ngelihat. Jadi malaikat penyiksa dikubur, Bapak Ibu, 3 dia. 1 budek, 2 nggak bisa ngomong, 3 nggak bisa ngelihat. Apa fungsinya, Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu, na'udzubillah, jauh-jauh ya Allah, ketika disiksa dikubur, ngejerit nggak, Bapak Ibu? Tolong, kata yang disiksa. Apakah malaikat ngedenger? Ngedenger nggak, Pak? Kenapa nggak ngedenger? Budek malaikatnya. Apa, Pak? Budek. Jadi nggak ngedenger dia. Ketika Bapak hancur mukanya, tubuhnya, apakah malaikat kasihan? Kasihan nggak, Pak? Enggak. Kenapa? Itulah didesain malaikat agar tidak punya rasa belas kasihan kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Nauzubillah min. Jadi siapa, Bapak Ibu, yang mendengar jeritan ahli kubur? Yantaziru da'watan, duhai orang yang disiksa, merintih di alam kubur, min ibnihi, minta-minta doa kepada anaknya. Tuh, amin ya rabbal. Minta doa. Yantaziru da'watan, nong, tolong abah, nong, tolong. Di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 257, inna arwahal mu'minina ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa takifu bihidain buyutiha wa yunadi kullu wahidin. Jadi Bapak Ibu, bukan setiap malam Jumat, Pak Hadi, bukan. Setiap malam ruh-ruh di alam kubur tersebut mendatangi setiap penjuru pintu-pintu rumahnya, meminta apa, Bapak Ibu? Minta doa. Wa yunadi kullu wahidin minha, memanggil setiap orang yang ada di rumahnya. Nong, tolong abah, nong. Anaknya budeg, organan, goyang baik. Apa, Pak? Goyang baik. Sing penting mah happy. Senajan anak cebantah tukeri 2.000-an, berarti dapat 5 saweran. Tuh budeg anaknya, nggak mau ngedoa. Minta tolong sama istrinya, pada baik. Rabine wis kawin maning, ting bating. Enggak didoain suaminya. Ya Allah Rabbi, menangis serupa tiap malam minta doa kepada keluarganya. Putus nggak ada yang ngedoain. Au akhihi, minta kepada ahli keluarganya, mana ini kata kakak saya yang dulu saya bantu, nggak ada duit mak rumah gua, coba gua minta doa, pada baik. Kakaknya pada baik, lagi apa? Lagi karaokean nih Happy Polly. Baru sekarang aku. Apa, Bu, terusannya, Bu? Ibu tahu, cuman malu pengen terusinnya begitu. Gitu, Bu. Ya Allah Rabbi, putus, anak keluarga nggak ngedoain. Au sadiqin lahu, minta doa kepada jemaah yang dulu hidup sosial di masyarakat. Amin ya rabbal. Maka itu butuhnya ada yasinan tuh, butuh doa dari kita. Makanya Ibu kalau nanti yasinan, tolong yang doa beseknya hai 2, Pak, bener. Makasih, Pak, ya. Beseknya berapa? 2, nggak boleh 1, karena ustadznya yang ngedoa, nggak boleh 1. Sepakat Ibu-ibu? Sepakat, Pak? Iya, nggak boleh disamain kayak Pak Hadi. Pak Hadi cuman amin ustadz yang doa beseknya 2 gitu. Kalau ada yang ceramah berarti beseknya 4 begitu.
Ya Allah Rabbi, mudah-mudahan kita Bapak Ibu wafat dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan dalam sakaratul maut, berjumpa dengan Allah, bil khusus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf lahir batin, itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ada waktu kurang lebih 10 menit, silakan Bapak Ibu kalau ada yang hendak bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Ketua Masjid yang sudah bertanya Al-Fakir. Ini Bapak Ibu, pertanyaan Abah ini sudah jauh sebelum kita ada, termaktum dalam kitab namanya Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Kata beliau, seorang penanya dalam kitab itu persis kayak Abah. Wahai Syekh, bagaimana caranya malaikat maut Ijrail mencabut nyawa orang yang mana pas hari Minggu jam 7 pagi, seluruhnya dari Sabang sampai Merauke, penjuru dunia, pas yang meninggal bersamaan. Hari apa Bu? Jam, ini baru jam 6 nih, sejam maning ya. Misal namanya misal, hari Minggu jam 7, ruame yang meninggal. Bagaimana cara malaikat nyabut? Kata Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, ini malaikat maut nyabut nyawa orang yang matinya hari Minggu bersamaan jutaan, ibarat orang yang sedang makan, ada hidangan di piringnya. Saya makan Ibu, ada nggak isinya? Ada nggak Pak? Ada, bilang aja begitu. Tuh, eca-ecanya ada tuh. Saya makan nih, kira-kira saya makannya ini susah apa gampang? Untuk mencomot ini punya tangan ke makanan. Susah nggak Pak? Mudah tuh. Kata Syekh Amin Al-Kurdi, malaikat maut mencabut nyawa di waktu hari yang sama, pukul yang sama, jutaan. Ibarat kayak orang pengen makan, di hadapannya ada makanan, tinggal apa Pak? Tinggal ngerauk aja tuh. Jadi jangan dibayangin malaikat repot. Lur, bantu nih kita sih, repot, nggak ada. Ini kayak begini nih, tapi bagus Abang, nggak apa-apa. Biar orang tuh akidahnya lurus tuh, kayak makanan tuh, tinggal nyomot. Nih misal nih di mana nih Pulau Lingga nih ada 2 misal dua di Karang ada 3, terus tinggal begini aja Pak Hadi nih, kata malaikat. Oh Haji Udin, Kasmat, Jemidin, gitu-gitu itu. Tinggal, jadi nggak susah malaikat. Enggak ada katanya malaikat tuh kewalahan, lur bantuin gua sih repot, enggak ada. Tinggalnya nyabut gitu Pak ya. Gitu. Ini juga bisa korelasi ke kubur terus begitu. Jadi malaikat enggak ada repot. Seperti Abah malaikat Israfil, tugasnya hatta yaumil qiyamah megang trompet aja. Megang trompet, enggak ada malaikat ngeluh, lur apa kata Mikail, kata Malik penjaga neraka, lah gantian sih pegel, nggak ada. Kata malaikat coba Israfil, nggak ada gitu ya. Jadi jangan dibayangin itu malaikat susah. Tapi terima kasih Abah sudah mencerahkan kami semua dengan pertanyaan Abah tadi. Kalau ada yang meninggal bersamaan, itu kayak orang pengen makan, tinggal apa Bah? Nyomot baik begitu. Amin ya Rabbal alamin. Gitu ya Bah. Gitu. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Boleh Ibu, pasportnya Ibu sebutin. Waalaikumsalam. Ini hari Minggu, berarti berapa lagi Bu? Senin, Selasa, 5 hari lagi gitu. Ya maksudnya hari Jumat. Jadi Bapak Ibu, kalaulah ada orang yang meninggal di hari Jumat, tidak semerta-merta dia itu meninggal dalam keadaan dia husnul khotimah. Tetapi ada dispensasi sedikit, dalam arti tidak mewajibkan atau semerta-merta dia dicap sebagai orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena banyak Bapak Ibu orang yang meninggal hari Jumat tapi nggak taat. Jadi nilai itu taat endingnya. Adapun hari itu hanya bagian di antaranya. Yang paling dominan adalah ketika dia ruhnya keluar dari jasad, ngucapin la ilaha, atau dia matinya dalam kan ibadah. Maaf, lagi ngimamin, dia sujud, kok nggak biasa-biasa sujudnya lah lama. Kata Baji, lur,
lama, lagu juga nggak tahu gimana caranya. Dia ngobrol dua, batal sholatnya ya gitu. Rupanya dia wafat dalam sujud. Ini insya Allah wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ibu, itu benar alamat husnul khotimah, tetapi bukan menjadi jaminan. Lah kalau misalnya dia meninggal hari Jumat cuman enggak sholat, gimana bu? Apalagi pas lagi negak, tuak campur ale-ale, mati malam Jumat di gardu lagi. Matinya malam apa? Malam Jumat, Sayyidul Ayyam, tapi matinya lagi apa? Itu nggak bisa juga dikategorikan. Alhamdulillah Ustadz, anak saya mah husnul khotimah kayaknya. Apa Bu Haji? Tuh ninggalnya di gardu, iya tak, habis nuak tuh. Tapi malam Jumat ya nggak bisa begitu. Itu mah bagian aja. Jadi Bu, tapi tetap itu adalah tanda-tanda orang husnul khotimah. Jadi enggak terlepas dari malam Jumat, insya Allah siapapun dia, kalau dia di ending akhirnya dalam ketaatan, insya Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kalau mati mendadak ibu, itu ya mati, tetapi tidak termasuk dia mati syahid. Ibu kalau mati mendadak tidak termasuk dia kategori mati syahid. Mati saya itu bapak ibu diantaranya banyak. 5 kata Nabi, orang yang syahid itu diantaranya taun. Penyakit taun itu apa pak? Kayak wabah, sakit perut ibu, perut yang amat sangat menyakitkan. Itu bisa syahid tuh bapak ibu. Sakit bener. Sakitnya apa bu kalau bahasa dokter? Ada mio misal, apalagi bapak ibu? Emah yang berkelanjutan, tapi dia taat dia. Tapi dia taat. Kalau sakit begini, insya Allah mati syahid. Kemudian tenggelam lagi mancing, lagi mancing. Ada nggak di sini hobi mancing? Lah nggak saya doain, enggak gitu. Lagi mancing, tenggelam, mati, syahid tuh. Tapi nggak bisa jadi jaminan masuk surga. Kalau dianya udah sholat, lagi mancing sambil sholawat, ngejebur tuh. Ini mah nggak pakai apa-apa, durung sholat, iwak ya, mati tuh. Itu bukan husnul khotimah, tapi nauzubillah su'ul khotimah. Gitu ibu ya. Jadi malam Jumat betul adanya, tetapi tidak menjadi jaminan. Maka bapak ibu kalau pengen matinya nggak mendadak, amalin sebelum tidur. Kata Syekh Nawawi dalam kitabnya Kasifatu saja, baca Bismillah 21 kali. Bismillah, 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 Bismillah. Berapa bacanya bu? Boleh di lapatnya nggak sempurna pak. Kata Imam Nawawi, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kalau bagusnya Bismillahirrahmanirrahim. Berapa bu? 20. Sebelum tidur. Ustadz saya bacanya semalam Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Enggak begitu. Sampai habis 21 kali sebelum tidur baca bu Bismillah. Nanti dihindarkan dari kematian yang mendadak begitu. Gitu ya bu ya. Silakan bapak ibu yang lain. Ayo mang ngopi mang ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tadi kan mendengar masalah susu atau waduh ya. Itu yang orang meninggal yang susah atau enggak ada gitu. Karena pernah mendengar ceramah juga katanya kalau seandainya ada akal bukti palsu atau pakai behel itu memang akal palsu. Pernah dengar juga itu memang susah atau enggak ya, apa yang ceramahnya atau mistis atau mitos gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih abang sudah menanya tentang susuk gitu ya. Jadi bapak ibu tidak ada kaitannya orang itu susah atau tidaknya lantaran dia punya sesuatu yang nempel di dalam tubuh tersebut. Katakan benda-benda yang tidak kasat mata. Itu kembali lagi mang daripada amalia dalam dia beribadah. Andaikan kata dia susah, berarti ada sesuatu yang sekiranya mengganjal. Apa itu? Allah alam bisawab. Apa sebab menjadi itu amaliah dia, atau memang dia nganjal perasaan dia belum ikhlas kan, mikirkan sesuatu yang sehingga menghambat. Maka hadirnya kita tadi untuk kita memudahkan dia daripada sakaratul maut. Jangan juga kitanya berbisaan ya Pak, nggak boleh.
pembisaan itu. Kita bukan ahli daripada hikmah yang nggak pernah diajarin guru, tapi kitanya kayaknya pembisaan begitu, biar dianggap apa Pak? Mamang itu mah hebat juga, dicekal endasnya langsung mati. Padahal medukun ya, jangan pembisaan. Sekarang kan lagi musim, Mang ya. Inna maqali rahmatan lil alamin, gitu ya. Gitu. Yang lagi viral tuh ya. Jangan ya. Itu makanya kalaupun kita ndak bisa, pakailah tadi Mang, cara 4 tadi. Jangan kita bebisaan, kumpul-kumpul keluarga. Abot kan. Abot. Gayanya kata Mang Udin begitu. Abot katanya. Coba ambil minyak apa japaron, jangan. Jadi praktekkan apa kata Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Berkaitan dengan mamang tadi, itu tidak ada kaitannya ya gitu. Wallahu alam bishawab. Silakan Bapak Ibu yang lain. Terakhir atau siapa lagi? Terima kasih Abah telah bertanya dengan Al-Fakir. Di dalam Quran surah Al-Isra ayat 85 kata Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Artinya, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah kata Allah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, yakni Allah. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Minal ilmi illa qalila. Maka kata Allah tegaskan, perihal ruh itu kita memang dibatasi dalam arti ketidaktahuan kita memang tentang ruh. Adapun secara detail para ulama tidak menjabarkan Abah. Adapun pembagian itu adanya di alam ruh. Tetapi sepanjang saya ngaji sama guru belum menemukan atau tidak ada, tapi ngambil hati-hatinya belum tahu ya Bah. Proses itu bagaimana? Siapa yang masukin ruh itu? Malaikat apa? Wallahu alam itu Bah. Tetapi yang kita tahu ada namanya alam ruh, di situ dikumpulkan semua ruh-ruh, ditiupkan oleh Allah Ta'ala satu per satu. Jadi wallahu alam yang masuk pintu malaikat apa. Tetapi yang signifikannya adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ruh itu ngumpul semua Bah dulu Bah. Tuh, ruhnya Abah, ruhnya saya, Jackie Chan, Arnold begitu. Ngumpul semua tuh. Iya, Maradona yang udah meninggal tuh kan. Dikumpulin dulu dalam satu ruh gitu. Tetapi memang kita nggak ingat. Kira-kira Bapak ingat nggak? Ingat nggak? Nggak ingat. Tapi ketika ditanya diiklankan, wahai ruh, apakah kalian meyakini? Ngucap semua bahwasanya Allah adalah Rabb Tuhan kami. Setelah alam ruh baru masuk ke mana Bah? Alam rahim. Setelah alam rahim, alam dunia. Setelah alam dunia, alam kubur. Alam kubur, hari hari kiamat. Hari kiamat, hari kebangkitan. Udah bangkit, digiring dipasang masar. Alam syafaat. Setelah alam syafaat ada namanya hisab. Sudah hisab, penyetoran amal terus melalui 13 perjalanan alam akhirat. Yang singkatnya Abah, ruh itu benar adanya, satu dikumpulkan, langsung yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Ijrail tidak diperkenankan mewenang untuk meniupkan ruh. Tapi kalau Abah bertanya, apakah malaikat Ijrail merasakan kematian? Ya, nanti pada endingnya sebuah mati, nanti malaikat diizinkan oleh Ta'ala untuk mencabut nyawanya sendiri atas izin. Akan semua depan mati. Yang tinggal ada siapa Pak? Dewekan Ijrail. Coba cabut. Waduh, sakit enggak katanya ya. Tuh, gitu Pak. Jadi itu ya. Yang kedua Abah tadi anak kecil. Kalau dia apa Pak? Wafat ya. Persiapan rumah masuk. Oh, ya kalau itu enggak Abah. Itu mah hanya ketika menghadapi sakaratul maut saja. Gitu. Kalau untuk ibu yang hamil mah
yang nggak suruh miring kanan miring kiri ya gitu. Tetapi ibu kalau perspektif kita adab tidurnya perempuan memakruh tidur celentang bu begini ngebangpang begini. Masa saya praktekin sih bu begini tuh ngebangpang nggak boleh makruh. Nongkurap nggak boleh. Kata orang dulu apa ngedakom itu nggak boleh makruh. Jadi kalau untuk prosesi orang masuk bayi itu nggak dianjurkan seperti ini bah. Ini hanya untuk orang yang punten lagi sakaratul maut. Gitu ya bah. Gitu. Sama-sama abah. Iya. Terima kasih abah, bapak ibu sekalian sudah hadir pada kajian Ahad di Masjid Nurul Iman. Mudah-mudahan tanpa terkecuali kita semua setelah acara ini kita diberikan berkah, rahmat dan diampuni segala dosa-dosa kita, baik yang hadir ataupun keluarga kita yang menunggu di rumah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa sempurna majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.